kita kena mesti memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha menepati janji dan tidak ada setepat Allah dalam memenuhi janjinya. Bagaimana tidak sementara Allah sendiri yang memerintahkan kepada makhluk-makhluknya untuk menjaga janji. Diperintahkan dalam Al-Quran, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji yang kamu janjikan. Sesungguhnya janji itu akan disoal. Ini perintah Allah kepada makhluk untuk memenuhi janji. Ada janji yang suci diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seluruh makhluk, yaitu janji iqrar untuk beriman kepada Allah. Janji ini daripada kedua belah pihak. Allah mengambil janji daripada makhluk dan Allah akan memenuhi janjinya kepada makhluk. Bila makhluk memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya pada makhluk. Tapi kalau makhluk tidak memenuhi janjinya pada Allah, Allah tetap akan memenuhi janjinya kepada makhluk walaupun dalam bentuk yang berbeza. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat ini menuntut kepada kita percaya dan iman karena kita tidak ingat. Tapi itu berlaku dan itu terjadi. Di satu alam yang dinamakan alamul dzar, kita semua tak ada seorang pun yang ingat. Tapi kita percaya itu ada karena dikisahkan dan direkod oleh Allah dalam Al-Quranul Karim tentang janji itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala qal an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengambil janji daripada anak cucu cicit Nabi Adam, masa diambil janji Nabi Adam itu baru ada Nabi Adam, belum ada makhluk ini. Tapi dikeluarkan oleh Allah daripada sulbi Nabi Adam, anak cucu cicitnya sampai akhir zaman. Macam mana Allahu a'lam. Dinamakan alamul dzar. Tahu alamul dzar? Dzar ini kalau kita nampak cahaya matahari masuk tingkap rumah, nampak macam habuk kecil-kecil itu. Setiap satu daripada habuk itu namanya dzar. Manusia dihimpunkan dalam bentuk sekecil itu. Mana ada orang boleh kira masa matahari masuk itu berapa banyak yang ada pada habuk itu. Kalau kita ambil sikit saja berapa kita nak kira. Jangankan itu, kita punya rambut kita tak pernah kira. Katanya dinamakan alamul dzar karena semua makhluk dihimpunkan sekecil itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengambil daripada Nabi Adam min zuhurihim, daripada zuhur, maaf cakap ini bahagian belakang, sulbi, tempat menyimpan benih. Min zuhurihim dzurriyyatahum, zuriyahnya. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil saksi, berjanji, meminta saksi daripada anak cucu cicit Nabi Adam termasuk Nabi Adam. Apa kandungan janji itu? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu, ya subhanallah. Semua manusia ini yang masih dalam bentuk dzar tu semuanya menjawab. Qalu, mereka berbicara. Tidak mungkin Allah akan berbicara kepada makhluk yang tak boleh dengar dan tak boleh paham. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat ini, mereka menjawab, menerima janjinya Allah. Ketika ditanya, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab. Ya, ketika itu belum lagi tubuh badan ini lengkap. Ya, ketika itu belum kita dilahirkan. Ya, ketika itu belum wujud dalam bentuk fisikal. Ya, karena manusia pada fisikalnya itu ada ketika dilahirkan, tapi ruhnya sudah ada sebelum fisiknya. Bukankah ini tubuh badan adalah kafas,
yakni sangkar kepada ruh. Bukankah kalau ruh sudah keluar, tak ada lagi berfungsi kepada tubuh badan, melainkan dimasukkan ke dalam tanah? Ya, fa anta birruhi la bil jasadi insanu. Kamu itu menjadi manusia bukan karena badan kamu. Kamu itu dibilang manusia bukan karena handsome atau tidaknya atau apapun yang ada pada tubuh badan ini. Ini akhirnya habis semua. Sehingga orang itu berpikir orang yang hidup hanya untuk memuaskan tubuh badannya, mata untuk melihat keindahan secara zahir, telinga untuk mendengarkan lagu-lagu, atau tangan dan kaki termasuk kemaluan. Kalau fokusnya pada itu sahaja, maka tidak fokus kepada yang hakikat Anda menjadi manusia, yaitu ar-ruh. Fa anta birruhi la bil jasadi insanu. Kamu itu manusia, maksudnya dikira dinilai manusia yang sebenar dengan ruh, bukan dengan jasad. Oleh sebab itu manusia hendaklah lebih fokus kepada ruhnya berbandingkan kepada jasadnya, karena itu adalah hakikat kemanusiaan. Walihada dalam ayat ini Allah berfirman ketika mengeluarkan daripada sulbi Nabi Adam dzurriyyahnya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu, semua menjawab. Termasuk kita yang hadir di sini, termasuk yang masih ada dalam sulbi masing-masing. Semua menjawab. Kita tak ingat, ya kita tak ingat. Bagaimana situasi masa itu? Allahu a'lam. Macam mana kita boleh tahu? Quran bagi tahu. Bukankah Quran itu memberitahukan yang lepas, yang sedang, dan juga yang akan datang? Bukankah Quran berbicara tentang alam dunia, alam barzakh, dan juga alam akhirat? Bukankah Quran berbicara tentang surga dan neraka? Walaupun kita belum lagi sampai ke tempat itu, belum kita melihat pun juga, tapi Quran menceritakan segala-galanya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dalam Quran sesuatu pun, lengkap semuanya dalam Quran. Ingin cerita tentang masa lalu, Quran cerita. Masa sekarang, Quran cerita. Masa akan datang, Quran cerita. Alam dunia, Quran cerita. Alam barzakh, Quran cerita. Alam akhirat, Quran cerita. Syurga dan neraka, Quran cerita. Mana ada selengkap ini panduan kepada manusia yang merangkum segala alam yang ada dalam 6.666 ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau kami jadikan pokok yang ada di dunia ini umpama pena, dan lautan yang merupakan 2/3 pada bumi ini dilipat gandakan dengan 7 kali ganda untuk menjadi dakwat untuk menerjemahkan dan mencatatkan, menerangkan firman-firman Allah, akan habis itu pena, akan habis itu dakwat, sementara firman Allah belum habis. Karena ini firman difirmankan oleh zat yang ilmunya tak berpenghujung, maknanya pun juga tak berpenghujung. Tiada siapa boleh membatasi makna daripada firman Allah lebih daripada apa yang diketahui oleh yang berfirman subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tak ada siapa mengatakan yang saya paham maksud Allah macam inilah, yang lain mesti tak betul. Hai, macam dia tahu langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu maksudnya seperti itu. Yang Anda faham tentang makna dan maksud daripada firman Allah itu sebahagian kecil daripada hakikat makna yang Allah simpan di dalam firman-Nya, karena ilmunya Allah tiada sesiapa yang boleh membatasinya. Kembali kepada masalah janji suci itu, kalau manusia memenuhi apa yang diambil janji oleh Allah untuk berikrar dengan iman, maka di akhirat akan dibalas dengan surga. Tapi mereka yang ingkar akan janjinya dengan Allah untuk beriman, akan dibalas juga oleh Allah sesuai dengan janjinya dengan neraka. Seperti mana ini semua dikisahkan dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Mungkin orang akan soal, saya tak ingat janji itu. Ya,
Allah hantarkan Rasul, Allah hantarkan Nabi, Allah hantarkan mukjizat, Allah ingatkan kepada manusia tentang janji melalui utusan-utusan Allah. Tidak ada excuse bagi manusia untuk mengatakan saya tak tahu.